pakai serai juga ya, Bu. Wah, apa nih? Kemiri ya? Ah, badan kok. Rasa ya kawan-kawan. Enak kan? Semangginya langsung tonjok muka saya, Bu. Iya ya. Aduh, lemah deh. Wah, pedas. Ujung perjalanan Khalil Tok dan Awin Syuib di dataran tinggi Gayo Alas. Jalan-jalan, makan-makan Gayo Alas. Final episode Senin 14 September 2020 jam 8 malam. Hanya di YouTube channel Disebut Para Aceh, Nilai Budaya Aceh, dan Aceh Tourism. Walaupun sama-sama suku Gayo, tapi kok agak beda ya sahabat makanan yang ada di Aceh Tengah sama Bener Meriah. Iya sahabat, itu karena dulunya Gayo Lues ini adalah wilayah Aceh Tenggara sebelum berdiri sendiri sebagai kabupaten. Jadi kuliner di Gayo Lues cukup banyak dipengaruhi tradisi kuliner suku Alas yang menetap di Aceh Tenggara sahabat. Wah ampun. Jadi kayak mana tuh sahabat masakan suku Alas? Biar kau gak penasaran dan aku juga gak tahu. Kayak mana kalau kita ke Kuta Cani aja? Boleh Langsung ke ibu kota Aceh Tenggara. You, let's go. Kita udah sampai di Kuta Cani nih, woi. Udah sampai sahabat ya. Wah, apa kok ngantuk kok? Masa di Aceh Tenggara nih kok ngantuk? Woi, jangan ngantuk kok nih. Terus sahabat, terus. Terus Aceh Tenggara ini juga berbatasan langsung dengan tanah Garo Sumatera Utara sahabat. Jadi nggak cuma suku Alas, Gayo, dan Aceh yang menetap di daerah ini. Suku Karo dan Batak juga ada. Bukan cuma umat Muslim saja yang ada di Aceh Tenggara. Umat Kristen juga ada di sini. Nggak ada. Aman semua selama ini, nggak ada konflik, nggak pernah ada konflik. Itu makanya kita senang pemerintah kita sekarang di Aceh Tenggara kan sama di pusat, dipedulikan sama masyarakatnya semua. Agak senang kita, nggak apa-apa lagi. Kadang-kadang ada yang kena bongkar rumah orang, ada lembu orang yang hilang. Kalau masa-masa dulu, kalau zaman sekarang udah 15 tahun, saya rasa nggak pernah lagi ada pembongkaran. Udah bisa kita letakkan umpamanya kopi kita yang baru kita ambil dari kebun, bisa kita letakkan di teras, nggak hilang lagi. Iya, bebek kita pun kita apakan di sawah, nggak apa-apa lagi. Udah aman semua. Apalagi masalah umat beragama ini tetap satu. Nah gitu sahabat, sudah berpuluh-puluh tahun umat Muslim dan Kristen dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai di Aceh Tenggara. Sahabat, oi sahabat. Wah, aku tidur nani, astagfirullahaladzim, suruh aku kerja sendiri oi. Udahlah aku kerja sendiri terus. Aduh ampun, maaf kalau makan, kali udah lapar nih. Yuk kita makan yuk sahabat. Selamat datang kembali di Jalan-Jalan Makan-Makan Aceh Food Guide 2020. Selamat datang kembali kawan-kawan. Kali ini Tok nggak sama Awi Suib udah ganti sama Ibu Ketua Dharma Wanita Aceh Tenggara dengan Ibu Sutria. Ibu Sutri Nazra kawan makan. Awi Suim udah nggak ada lagi, udah geser. Jadi hostnya kami berdua sekarang. Karena ini udah banyak hidangan di depan kami nih. Langsung aja lah Bu lah ya. Kali tengok nih dari tadi yang terbalut-balut nih, kali penasaran Bu. Makan kepel. Makan apa Bu? Makan kepel. Itulah nih Bu. Nasi dibungkus pisang. Oh, nasi yang dibungkus pakai daun pisang. Bungkusnya unik seperti ini. Tanda kebesarannya. Oh, ini tanda kebesaran. Ini dia nasi ini ada untuk hari-hari khusus kah Bu, atau dia emang dibuat untuk ya hari-hari biasa atau apalah Bu, ada sejarahnya atau ada tradisi adatnya nasi ini Bu? Nasi ini diberikan untuk penghormatan kepada orang yang ingin kita berikan makan. Jadi dikepel pakai daun. Tujuannya ini kan supaya tetap terjaga hangatnya. Oh iya, kehangatannya biar wangi dan tidak basi. Oh, untuk penghormatan orang yang makan gitu. Makan. Biasanya tuh hari-hari apa Bu? Biasanya kalau acara pemamanan itu pamannya datang untuk merayakan daripada sunat ataupun acara nikahan daripada anak dari saudara perempuannya. Kan nggak ngerti aku. Biasa ada Mas Aung Suib, dia yang paham kayak gini nih. Berarti kalau acara-acara silaturahmi kayak gitu
dikasih Ya, ini acara acara besar. Oh, kita mau coba yang pertama dulu nih. Tuh ada ayam laba, laba, manuk laba. manuk laba. Tapi tulisannya pakai R Bu. Kenapa dibaca laba? Karena ejaan di sini bahasa daerahnya labar, R-nya tuh nggak di-R-kan, tapi K sama H, labah. Oh laba. Tampilannya juga warna kecoklatan karena tadi pakai lada hitam Bu. Ada hitam. Kalau lada putih nggak mau dah. Nggak Nggak mau, mau nggak dah. jadi. Terus nih ada pakai sayur juga bukan? Ya sayur genjer. Terus dia dipakai daun apa nih? Daun genjer sama ada parutan dari kelapa gongseng bukan? Iya, Wah, kelapa digongseng, digiling. Kelapa yang diparut pun ada dimasukkan. Oh, tadi kan nasi ini Bu, jadi ada di kenduri-kenduri kayak acara-acara besar tuh. Ayam nih pakai juga ada di menu kayak hari-hari tadi nikahan, sunatan. Ada nggak menu nih Bu? Ayam labah nih. Untuk acara sunatan itu spesial biasanya untuk isi pahar. Karena ini kan nggak tahan lama, cuman untuk yang dihormati aja. Isi pahar tuh apa Bu? Isi pahar itu nasi isinya dalam pahar diberikan untuk menghormati paman itu. Dalam pahar. Jadi tidak semua orang ini untuk yang betul-betul dihormati. Oh, misal dia di hidang khusus kayak Hidang gitu. Oh, khusus. di hidang khusus. Berarti di hidang pahar spesial lah Bu nama. Nah, udah dia nih. Sebelum kita makan, kita cuci tangan dulu ya kawan makan biar bersih, biar nggak kena virus-virus, biar makanannya tuh biar nggak ada bakteri masuk ke lambung bukan. Wah, ampun, gak lucu aku. Kita coba yang ayam manuk labah dengan warna yang coklat bisa dilihat kawan makan. Terus ada sayur genjer. Oh, sayur genjer ini dia memang bergenjer-genjer dah Bu. Emang kayak gini dah berderet ini. Oh. Ini apanya nih Bu? Bijinya kah? Bunganya. Yang mau jadi bunganya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca bismillah. Biar makannya nggak ganggu setan. Memang perkara Mas Awi, memang gara-gara dia, memang aku suruh makan sayur. Nggak baik dah Bu. Terus agak panas di tenggorokan Karena rasa mericanya itu. oh merica. Ini kali udah cobain pakai ayam labah nih Bu, pakai apa sih ambil Bu? Oh, saya pakai menekem dan daging tulang tadi. Menekem tuh apa Bu? Ini daging direbus, tulang direbus agak lama sampai lembut, benar-benar lembut. Pakai bumbu merica hitam digiling, Oh. kelapa gongseng. Yang ini, Bu, ya, Ibu, ya? digiling. Iya. Kalau inseri toko, lengkuas di toko, pakai asam situ. Asam situ tuh Asamnya si lengkuas tadi Oh. ada bunganya. yang ada bunganya. Ini bisa dilihat kawan-kawan makan di rumah dimanapun kalian lihat nih isinya tuh ada kikil yang ini ya, sama ada tulang dari sapi. Ini ada satu di pojok dia nih Bu. Nah ini yang tadi kalian tengok terbalut dia. Kenapa dia ikannya dibalut pakai nih Bu? Kenapa nggak pakai pembalut itu kayak perban atau apa lagi? Kenapa dia harus pakai daun kunyit dia nih? Ini pancing bulu ikan mas. Oh, Jadi yang lebih seringnya ini yang kalau untuk zaman-zaman dulu ikannya sudah susah didapat, ikan alas, ikan kali alas. namanya Ya, paci sama bulu. Paci bulu. Direndam dulu 1 malam sama bumbu. Oh, Kemudian ambil daun labu, dibalut ini, di luarnya balut sama daun kunyit, diletakkan di kuali, diperaskan santan, dimasak sampai kering. Tujuan kunyit itu supaya dia jangan mau nggak hangus. Oh, biar nggak hangus. Walaupun dia udah kering dia nggak akan hangus. karena dia dimasaknya sampai kering Bu ya. Iya. Berarti dua balutan ya, balutan Dua pertama balutan. daun labu, balutan yang keluar di luarnya pakai kunyit. Rasanya Wah. sangat gurih. dan Udah enak. dari kali rasa enak kali, cuman kalian penasaran kenapa dibalut dia rupanya? Iya dia nggak hangus. Kenapa dulu mama aku nggak balut aku pakai daun labu? Jadi kan aku nggak hitam kali hangus kayak gini. Wah ampun. Nah nih Bu, dari itu 5 biji itu udah deret tuh. Dia bilang, oh iya, makan aku lah kalian makan dia di depan kali aja, yang dia udah nggak mau dimakan. Itu apa nih Bu? Ada sambal banyak-banyak nih. Kalian ambil satu-satu Ibu yang jelasin ya. Ini sambal apa nih Bu? Nah ini sambal apa nih? Ini bukan sambal Ini apa namanya? geniling. Oh geniling yang digiling-giling tadi tuh Bu, yang ditutup-tutup tuh. Iya. Apa yang digiling ini Coba kita serai? tes. Oh pakai serai juga ya Bu? Wah apa nih? Geniling kemiri. Kemiri ya? Ah badan gua. Mas Awi, happy dulu. Enak sayur rebusan. Oh pakai sayur rebus Ini bisa. pemancing selera makan rasanya.
ya kita tes aja nih Bu pakai ikan. Testing. Kita tes juga. Pakai ikan apa tadi yang kalau ikan dibakar ikan? Ikan tutung. Tutung. Wah, tutung. Kebakaran dong. Sebelah. Oh, Nah kan? segar ya Bu. Kalau pikir seringnya Mas Topuk langsung nonjok ke hidung kayak enggak? Keluar aroma. Cuma keluar aromanya jadi. Itu pedas. Ya, pedas ya pasti karena ada cabai. Selera kan? Nah, bisa makan rasa juga sudah lahap ya. Nah, yang dua lagi nih Bu. Ini apa Bu namanya? Geniling juga. Ini geniling daun kemangi sama tomat, rasanya seger. Ini geniling sambal ya, belimbing asam sunti. Tapi Belimbing? yang masih seger. Kita tes Bu. Pertama nih kemangi Bu. Kita coba aja aku pakai ikan Bu. Secara saya kawan-kawan. Enak kan? Kemanginya langsung tonjok muka saya Bu. Mia ya. Aduh lemah deh. Ini kalau udah pedas nih Bu. Kalau udah pedas butuh yang segar-segar yang dingin-dingin nih Bu. Udah ada tadi nih kali pesan nih. Apa namanya Bu tadi nih? Es godeh. Lupa godel. Godel lupa dia Bu. Godel ini kok dia hitam-hitam nih Bu. Sagu dicetak. Oh, es godel ini berarti Ya. cendol sagu, kayak cendol dah bukan? Ya, yang coklat itu dipakein ini gula aren. Gua aren. Kita tes Bu ya. Kita cut dulu boleh nggak? Ganteng nggak kalau aku senyum gini? Tapi Bu apa ganteng kalau nggak lucu? Ini udah peda-peda kita makan dari tadi Bu. Kalau tengok di sini udah ada di tapis. Ini apa namanya tadi Bu? Godel. Godeh itu apa Bu? Ini sagu yang dimasak, dicetak pakai gula aren. Ini penampilannya udah kayak mirip cendol bukan? Iya, mirip ya. Namanya apa nih? Cendol sagu kah? Atau Cendol alas. Cendol alas kawan makan masa nggak tahu cendol alas? Aku aja tahu kok. Langsung aja lah kita rasa pada kali pundah nih mulut tuh. Aduh, segar kali Bu. Warna coklat ini dari mana aja Bu? Dari sagu apa dari tambah gula aren? Tambah gula aren. Oh, tambah gula aren. Sama berarti kayak cendol bukan? Cuma bedanya dia pakai sagu isi dalamnya kawan makan. Sekali lagi lah biar bilang pada tadi karena kan gelingin tuh memang geniling tuh memang dia rasanya pedas ya bukan untuk membangkitkan selera makan kita. Waktu makan pedas pengen makan nasi, pengen makan ikan, makan semuanya. Pedas kali. Oma juga nih Bu. Oma Bu nih dah tanya kali nih Bu, udah waktunya kali bilang nih Bu. Wah ampun, cukup enak. Oh, pedah kali kau makan masakan lah nih. Rata-rata masakannya tuh menggunakan lada hitam dan cabai rawit. Wah, aku pedah kali nih. Buat kalian kau makan yang akunya suka pedas, coba dulu kalian makan masakan alas. Jangan cuma ayam geprek sama mie level aja yang kalian makan. Coba sekali-sekali makan ayam labah nih, pakai geniling, pakai sambal-sambal. Pokoknya pedah kali. Masakan-masakan di Aceh Tenggara ini mirip dengan daerah Karo. Contohnya tasak telu, yaitu rebusan bebek dengan rempah-rempah yang rasanya asam gurih. Nah, sekarang aku udah kenyang. Tapi Piawi ini masih tidur, ya Allah. Padahal aku mau ngajak dia ke Taman Nasional Gunung Loser yang merupakan cagar alam nasional terbesar atau main arung jeram di Sungai Alas yang terkenal. Tapi Mas Awif masih tidur, ya Allah, dasar Mas Awif ini, ya ampun. Ayolah, aku mau cari ketenangan kan, tapi enggak. Tapi keselnya nggak bisa cari ketenangan nih gara-gara ada tidur. Mending kawan makan aja yang kawanin aku cari kopi yang terkenal di Kuta Cane. Namanya tuh kopi aren. Bikin kopi aren ini mudah kawan makan. Nggak pakai sores, tempres, temperatur, suhunya derajat-derajat nggak ada kayak barista-barista tuh. Bagi kawan makan yang mau buat di rumah bisa juga kok karena dia mudah buatnya. Kopinya sedikit, 1 sendok aja. Arennya ini ya, bisa lihat. Tapi dia dipanasin dulu nih aren yang banyak ya. Nah, ini arennya nih. Kita panasin, nampak? Ini dia arennya. Arennya udah aku panasin tadi. Malah aku bilang aku panasin, bilang, "Hei aren, kamu tuh jahat." Wah. Jadi dia nih. Langsung aja kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Ini
kita tes sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ampun, cukup enak. Wah ampun, cukup. Apa cukup apa kau ampun apa? Wah ampun tidur dari tadi. Cukup enak tidur sahabat. Iya cukup tidurnya, cukup. Jauh-jauh kita ke Kuta Cane, masa nggak ketiduran? Maaflah sahabat, jangan marah lagi sahabat. Mau ampunan. Nggak ada mau pulang nih, nggak ada mau ampunan. Udah habis jalan-jalan makan-makan kita di Gayo Allah saya nih. J, kok pulang sahabat? Kan aku belum minum kopi keren tuh sahabat. Kopi keren apanya? Kopi ke tuh betul kopi keren, kopi aren yang betul. Oh salah aja. Ya udah makan ayam lakban boleh juga. Ayam lakban lagi bikin kesel aku sama kau nih. Bukan ayam lakban udah tidur makanya kan tidur aja kerjaan kau. Namanya tuh ayam labah. Oke lah sahabat, mau ampunan lagi sahabat gue. Kesel kali aku. Udah lah gak kawan aku bilang sama kawan makan. Itulah pengalaman kami di jalan-jalan makan-makan di dataran tinggi Gayo Alas. Kita masih akan ngelanjutin misi jalan-jalan makan-makan di kota atau kabupaten yang ada di Aceh. Jadi tunggu petualangan kami berikutnya hanya di Jalan-jalan makan-makan. Wah, bos, cukup enak.